Pagi teman-teman semua, ini kami dari kelompok 6 mau melakukan observasi di salah satu tempat wisata. Ini nama wisatanya Tinjo Moyo. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Arami Salawa. Nama saya Kinasi Suprimanehe. Nama saya Superdinduru. Observasi selanjutnya, silakan ikuti kami. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but we got history. Put my feelings all aside, don't know what to make it right. Pictures popping on my mind, all these occasions, let's work it out with me. I don't think it hurts to give another try. Lainnya juga nanti ada tahap 1, ada tahap 2 ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ternyata masih melihat wajah-wajah baru yang tidak pernah terlihat, dan belum pernah melihat saya juga toh. Siapa yang sudah pernah melihat saya? Anaknya sudah semua. Yang belum? Pernah di Google Meet. Padahal wajah saya berbeda. Masih muda itu Pak? Masih muda di Zoom. Kalau di sini sudah tua. Oke. Ini pertemuan pertama kita untuk offline. Kira-kira keberatan enggak? Keberatan kita offline seperti ini enggak? Jangan tanya ke dia ya. Sangat diharapkan Pak seperti ini Pak. Karena ini memang pertemuan pertama untuk offline, maka kita akan mereview beberapa pembelajaran kita yang online kemarin. Kemudian kita juga akan sampaikan tujuannya. Saya minta hari ini, karena kita akan belajar luar kelas, lapangan, masing-masing kelompok, karena ada 4, ada 5 orang, saya kira cukup. 1, melakukan pendokumentasian dari kegiatan yang dilakukan. Kalian mendokumentasikan di tiap kegiatan kalian, apa yang akan kita lakukan di sini? Saya ingin kalian melakukan pengamatan, melakukan observasi terhadap 4 daya tarik wisata alam, 4 lokus dari daya tarik wisata alam. Tapi yang 4 ini kira-kira ada semua enggak? Kalau di sini ada enggak kira-kira dari 4 pembagian lokus yang kemarin kita lakukan? Pembagian lokus 4 kemarin apa aja? Angkasa, langit. Ya. Yang kedua, dataran tinggi. Kira-kira dataran tinggi di sini ada enggak? Ada. Ya, sengaja kita lakukan di sini, nanti akan ada walaupun tidak secara dataran tinggi secara keseluruhan, tapi wilayah ini sebenarnya adalah sudah habis ke dataran tinggi. Jadi ada yang harus kalian ambil, makanya saya minta untuk di sini. Yang ketiga adalah dataran rendah. 4 adalah pantai dan laut. Karena tidak ada berarti ini di skip. Tapi kita paling tidak melakukan dari 3 lokus. Saya ingin kalian mencoba untuk melihat dari sisi angkasa, kira-kira apa yang bisa dilakukan pengamatan di sini, atau apa yang bisa dilakukan, kira-kira ada nggak keunggulan-keunggulan daya tariknya. Tidak hanya pada saat ini, tapi kalian bisa mengambil informasi ini dari langsung pengamatan di lapangan. Yang kedua, bisa menanyakan kepada petugas. Yang ketiga, bisa menanyakan kepada masyarakat. Yang keempat, bisa menanyakan kepada pengunjung. Maksudnya ini adalah pencarian data.
pada saat kita belajar di lapangan, yang harus kita lakukan adalah melihat langsung kondisi di lapangan, data primer yang kita dapatkan. Kemudian ada data-data lain dari pengelola. Biasanya adalah data sekunder, baik itu mungkin melalui catatan ataupun melalui diagram atau melalui apapun, data yang dimiliki. Yang ketiga adalah bertanya kepada masyarakat sebagai sumber informasi. Yang keempat adalah dari pengunjung. Karena ini sudah merupakan bukan hanya daya tarik, tapi juga merupakan objek wisata. Siapa pengunjungnya? Silakan nanti dicari apakah ada atau tidak. Pencarian data kalian sudah lakukan ya terhadap 3 lokus. Apakah ada potensi atau daya tarik yang dimunculkan karena lokus yang berada di langit, yang termasuk di dalam langit? Yang kedua, yang dari sisi pegunungan. Berarti pegunungan nanti yang ada di sisi sebelah kiri kita, ya, keliling. Ini sebenarnya adalah pegunungan walaupun perbukitan. Yang ketiga adalah yang di dataran rendah, termasuk sungai. Pada saat nanti kalian mencari, mendapatkan atau melihat potensi yang ada di sekitar sungai, tolong, karena kita berhubungan dengan alam, lakukan secara hati-hati. Lakukan secara hati-hati, jangan gegabah, memperhatikan kepada kondisi lingkungan, kondisi alamnya. Jelas ya? Jadi pada saat kita berada di sebuah lapangan seperti itu harus kita ambil pendataan-pendataan, makanya saya meminta kalian membawa alat tulis, membawa HP sebagai alat perekam, baik perekam gambar, suara ataupun mungkin catatan. Jelas ya? Oke. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan baik ke masyarakat, ke pengelola ataupun ke pengunjung, teknik untuk pengumpulan data, teknik wawancara, ini ada 2 hal. Satu, teknik wawancara secara terbuka. Yang kedua, teknik secara tertutup. Semua data kita ambil, kita rekam, kemudian nanti baru kita olah. Yang kedua adalah dengan teknik tertutup. Artinya teknik tertutup, kalau kita sudah merencanakan, pertanyaan hanya sebatas yang sudah kita rencanakan saja. Pada hari ini sengaja saya minta kalian melakukan teknik yang terbuka, supaya kalian bisa mengembangkan. Pada saat ada yang mengambil wawancara, tolong difoto ataupun direkam. Karena nanti kalian akan mengunggahkan hasilnya ini dalam bentuk hard copy dan soft copy. Ada sesuatu yang origin dari sini ataukah dia hanya sebuah duplikasi, sebuah tiruan? Jelas? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Saya akan ada di sini sampai nanti cukupnya. Yang mau bertanya apa, saya juga ada di sini. Oke, terima kasih. Saya selesaikan untuk sesi pertama. Setelah ini kita akan lanjut dengan sesi berikutnya.